Nah, berbicara tentang ilmu fikih, maka kita tidak bisa melepaskan dari imam empat, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Karena keempat imam madhab fikih inilah yang kita kenal otoritasnya, di mana fatwa-fatwanya, kemudian pendapat-pendapatnya terbukukan, terkodifikasi dengan baik sampai hari ini. Dan ilmu fikih itu terstandarisasi, jadi usulnya, kawaidnya itu sudah sempurna, matang sebelum perang salib terjadi. Imam empat ini, yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Jadi sebelum perang salib, jauh sebelum terjadi perang salib. Jadi fikih, fatwa-fatwa fikih, ulama-ulama fikih tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian sejarah perang salib tersebut. Jadi tidak ada kaitannya. Fatwanya tidak dipengaruhi oleh keadaan politik. Ketika ulama fikih tersebut atau para pengikutnya dari kalangan ulama madhab yang empat ini mengeluarkan fatwa, maka mereka mengikuti kaedah-kaedah para imamnya, mengikuti kaedah Imam Malik, mengikuti kaedah Imam Syafi'i, mengikuti kaedah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalaupun ada ulama pengikut dari madhab yang empat ini yang hidup pada saat perang salib atau setelah perang salib, kemudian menulis karya-karyanya, itu juga tidak dipengaruhi keadaan politik. Adanya konsep tentang Darussalam, Dalul Harb, dan lain sebagainya, tidak ada kaitannya dengan perang salib. Pembahasan-pembahasan seperti ini, konsep-konsep ini, itu sudah dibahas oleh para ulama empat madhab tersebut jauh sebelum terjadi perang salib. Jadi ada isu atau ada masalah atau ada konsep yang kemudian dijawab dengan konsep negara, Darul Harb, dan lain sebagainya. Itu berawal dari ketika umat Islam melakukan futuhat, penaklukan, pembukaan negeri non-Islam. Mereka berinteraksi dengan orang non-Islam sehingga kemudian melahirkan fatwa-fatwa yang terkait dengan sistem kenegaraan, sistem interaksi antara muslim dengan non-muslim, ya. Kemudian sebelum perang salib juga terjadi peperangan-peperangan yang itu sudah diatur oleh para ulama-ulama fikih, fuqaha yang empat khususnya. Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, menulis kitab Al-Um. Kemudian diteruskan oleh para muridnya, Imam Muzani, ulama-ulama pengikutnya, Al-Qaffal, Ibnu Ishaq, Al-Juwaini. Ulama-ulama besar dari madhab Syafi'i ini hidup sebelum perang salib, dan itu sudah menulis kitab-kitabnya, sudah membukukan fatwanya, dan terkodifikasi dengan baik sampai kepada kita semua. Jadi kalau dikatakan fikih itu produk perang salib, sangat tidak tepat, bahkan ini disebut ngawur. Statement ini adalah statement yang sangat tidak ilmiah, ya. Bahkan ini mengandung kata-kata kekerasan. Jadi menuduh para ulama-ulama kita itu, ya, dipengaruhi oleh keadaan politik. Ulama-ulama fikih kita dipengaruhi oleh keadaan situasi politik sosial pada zaman itu. Tidak, mereka punya standar, mereka sudah punya kaedah, dan itu sudah terbangun dengan baik jauh sebelum perang salib. Ketika perang salib, lahir para ulama-ulama yang menulis kitab-kitabnya, baik itu syarah, taklek, atau yang lainnya. Itu ada alaqah, hubungan dengan ulama-ulama madhab sebelumnya, khususnya empat madhab, ulama imam empat madhab tersebut. Jadi tidak ada kaitannya dengan perang salib tersebut. Nah, kalau dikatakan bahwa fikih itu produk perang salib, itu sebetulnya ingin membongkar ilmu fikih.
ingin merusak, mendekonstruksi ilmu fikih. Supaya apa? Supaya fatwa-fatwa para ulama tersebut tidak diamalkan oleh umat Islam pada zaman sekarang. Ini kan sesuatu yang ngawur sekali, ya. Ya tidak patut untuk diikuti, ya. Kalau fikih itu dibongkar dengan pendekatan sejarah, pendekatan historis, itu sebetulnya pendekatan orientalis. Jadi orientalis itu jauh sebelumnya sudah melakukan analisis dan pendekatan seperti ini, yang muaranya hasilnya adalah pembongkaran ilmu fikih. Ketika ilmu fikih ini dibongkar, maka pendapat para ulama terdahulu tidak berlaku lagi. Ini tujuan yang sesungguhnya. Sehingga ideologi atau pemikiran-pemikiran asing masuk ke dalam pikiran umat Islam. Pluralisme, sekularisme, feminisme. Nah, mereka melakukan sebelum memasukkan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh di luar Ahlussunnah wal Jamaah ini, mereka melakukan pembongkaran dulu. Di antaranya adalah membongkar konsep fikih tersebut. Jadi ini adalah satu pemikiran yang sebetulnya sudah lama dilakukan oleh orientalis. Kalau ini muncul dari orang Islam, maka sesungguhnya itu mereka hanya meniru copy paste dari mereka yang tujuannya bukan untuk membangun tradisi ilmu Islam, tetapi tujuannya adalah merusak tradisi Islam. Maka kita umat Islam, mari kita hormat kepada para ulama-ulama kita yang telah berjasa mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Bukan mengkritik, bukan mencela. Itu satu bukan akhlak seorang muslim. Mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan, berbau kekerasan terhadap tradisi ulama-ulama kita. Generasi sekarang umat Islam tidak boleh seperti itu. Mari kita bangun tradisi ilmu yang baik dengan hormat pada ulama, dengan hormat kepada tradisi yang sudah dibangun, standar-standarnya sudah terbangun, kaedah-kaedahnya oleh para ulama-ulama 4 mazhab tersebut.